Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Sapa Mama Bercerita. Hari ini kita akan membaca buku seri Hanuman Cilik, yaitu bercerita tentang rahasia kekuatan Hanuman Cilik. Penulis Yohanika Dianika, ilustrator Kezia Josephine, penerbit PT Canisius. Hanuman tinggal bersama Dewa Bayu di sebuah pondok kecil di tengah hutan. Selain mereka, tak ada orang lain di hutan itu. Di sekitar mereka hanya ada hewan-hewan liar dan lebatnya tumbuhan. Hanuman ingin berlatih berbagai macam keterampilan dengan sungguh-sungguh. Ia ingin segera bisa bertemu bapaknya di kayangan. Masa latihan yang berat pun dimulai. Dewa Bayu sengaja memilih hutan terpencil sebagai tempat Hanuman berlatih. Sang dewa ingin Hanuman bisa berkonsentrasi dengan baik selama masa pelatihan. Pada awalnya, Hanuman menjelajah hutan bersama Dewa Bayu. Hanuman harus membiasakan diri dengan lingkungan tempatnya berlatih. Ia juga harus berpikir cara memanfaatkan alam tanpa merugikan makhluk lain, termasuk memakan aneka tumbuhan dan buah dengan aman. Apa kamu sudah siap berlatih, Hanuman? Tanya Dewa Bayu. Siap, Dewa! Jawab Hanuman penuh semangat. Aku ingin segera mewujudkan impianku. Hap, hap, hap. Hari ini Hanuman berlatih ketangkasan badan. Ia melompat dari satu pohon ke pohon yang lain dengan cepat. Jika kamu terbiasa melompat, lama-lama tubuhmu akan terasa ringan dan bisa terbang. Seru Dewa Bayu. Siap Dewa, aku pasti bisa. Jawab Hanuman penuh semangat. Jika Hanuman bisa terbang, ia akan lebih mudah mendaki Gunung Lawu menuju kayangan. Hap, 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 prak. Karena kurang hati-hati, Hanuman tergelincir. Konsentrasi, Hanuman! Seru Dewa Bayu. Baik, Dewa! Jawab Hanuman sambil meringis menahan sakit. Ternyata terlalu percaya diri bisa merugikan, pikir Hanuman. Jarak dan jumlah pohon yang harus dilompati Hanuman bertambah setiap hari. Ia tak boleh lengah dan terlalu percaya diri. Esoknya, latihan bertambah berat. Hanuman harus melompati pohon dengan membawa bungkusan makanan yang diikatkan di pinggangnya. Ini jatah makan siangmu. Jika ini terjatuh, kamu akan berpuasa sepanjang siang, tegas Dewa Bayu. Wajah Hanuman pucat seketika. Latihan hari pertama. Aduh! Seru Hanuman. Puasa sepanjang siang harus dilakukan. Latihan hari kedua. Lumayan, aku tak kelaparan siang ini, kata Hanuman menghibur diri. Latihan hari ketiga. Hore, aku bisa! Seru Hanuman riang. Gerakan Hanuman makin cepat. Makanan pun tetap utuh hingga akhir latihan. Apa yang kamu rasakan sekarang, Hanuman? Tanya Dewa Bayu. Tubuhku terasa ringan, Dewa. Aku siap mendaki Gunung Lawu, jawab Hanuman. Tunggu, jangan tergesa-gesa. Masih banyak latihan yang harus kamu lalui, ucap Dewa Bayu tenang. Oh, kata Hanuman terkejut. Mereka lalu bersiap berpindah tempat untuk latihan berikutnya. Hanuman dan Dewa Bayu tiba di sebuah desa. Bangunan rumah warga tampak tak layak. Bantulah mereka membangun rumah Hanuman, kata Dewa Bayu. Apa yang bisa kulakukan, Dewa? Aku tak kuat mengangkat beban berat, kata Hanuman ragu. Siapa bilang kamu harus bekerja sendirian? Lakukan bersama-sama, pasti lebih ringan, kata Dewa Bayu. Dari pagi hingga siang, Hanuman berlatih melompati pohon-pohon. Menjelang sore, ia membantu memperbaiki rumah warga. Aku lelah, Dewa, keluh Hanuman. Istirahat sebentar, lanjutkan membantu kemudian, kata Dewa Bayu. Membantu warga tak membuatku cepat bertemu Bapa, Dewa, keluh Hanuman lagi. Temukan jawabannya suatu saat nanti,
kata Dewa Bayu sambil berlalu. Sudah sebulan lebih Hanuman membantu warga. Saat merasa bosan bekerja, ia turut bermain bersama anak-anak. "Mengapa kalian tak takut padaku? Bukankah aku mengerikan?" tanya Hanuman menyelidik. Kamu justru menakutkan jika tak mau membantu dan tak mau berteman dengan kami, jawab salah satu anak. "Benar juga ya," gumam Hanuman sambil tertawa. Suasana pagi itu terasa menyenangkan, tetapi beberapa warga tampak bingung dan gelisah. Sepertinya ada masalah baru yang menimpa mereka. Ternyata persediaan makanan warga akan habis. Mereka khawatir akan kelaparan beberapa hari lagi. Hanuman mendengar kabar itu. Ia berhenti bermain dan berpikir sejenak. Tiba-tiba ia mendapatkan ide. Tenang, ayo ikuti aku," kata Hanuman sigap. Beberapa warga segera mengambil peralatan di ladang. Mereka berjalan mengikuti Hanuman menjelajah hutan dan sungai yang pernah Hanuman datangi. "Ayo, kita lakukan bersama-sama," ajak Hanuman. Cabut umbinya, petik daun mudanya, potong-potong batangnya, tanam seperlunya, gali lubangnya, tanam jagungnya. Kita panen beberapa bulan kemudian. Mereka makin menuju tengah hutan. Di sana mereka menemukan pohon pepaya liar berbuah matang. "Ini bisa dimakan, bijinya bisa kita tanam di sekitar desa," Hanuman memberi petunjuk. Mereka juga menemukan pohon pisang yang berbuah ranum. "Wah, ayo kita panen pisang!" Tak lupa mereka mengambil beberapa tunas pisang. "Kita tanam ini di desa," kata Hanuman. Setelah merasa cukup, rombongan kembali ke desa. Mereka membawa aneka buah dan sayuran dari hutan. Buah dan sayuran ini mengandung banyak vitamin, membuat tubuh tidak mudah sakit, kata Hanuman. Dewa Bayu sungguh bangga melihat sikap Hanuman. Ia peduli pada orang lain dan cerdas memanfaatkan alam dengan baik. "Sudah saatnya kamu mendaki Gunung Lawu, Hanuman," kata Dewa Bayu. "Benarkah? Hore! Aku akan segera bertemu Bapa!" Hanuman bersemangat. "Kami siap membantumu," seru warga ikut bergembira. Para warga sungguh senang. Mereka tidak akan dilanda kelaparan. Hanuman juga sangat senang. Selain kemampuannya bertambah, ia dapat membantu warga. Mereka pun berpelukan. Hal baik yang dilakukan bagi orang lain akan mendatangkan hal baik pula bagi diri sendiri. Terima kasih sudah bergabung di channel YouTube Sapa Mama Bercerita. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar teman-teman dapat memperoleh informasi video terbaru yang diunggah di Sapa Mama Bercerita. Sampai jumpa.